Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Ibu, Bapak sekalian, kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi amal soleh kita dicatat, diterima, dan kelak akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian, kita lanjutkan setelah pembahasan tentang hibah, wasiat. Yang terkait dengannya adalah mawaris atau ilmu faraid, yang mungkin kita akan jelaskan terkait dengan prinsip-prinsip dasarnya, bahwa pada saat diberlakukan hukum waris itu syaratnya orang atau seseorang itu harus meninggal dunia. Jadi kalau belum meninggal, ya belum bisa dinyatakan hukum waris. Kemudian pada saat berlaku hukum waris, orang yang meninggal itu meninggalkan harta setelah ditunaikan 3 hal yang sudah kita bahas yang lalu. Jadi 1, penyelenggaraan jenazah. 2, wasiat-wasiat baiknya. Dan yang ketiga adalah tanggungan hutang-hutangnya. Nah, ini yang kemudian baru kalau meninggalkan sisa, itu yang disebut tirkah, peninggalan dari si mayit, yang itu baru dihukumi dengan hukum waris. Nah, terkait dengan hukum waris ini, maka ada beberapa ketentuan. 1, pada saat ilmu waris itu ditetapkan, sekali lagi, 1, ada orang yang meninggal dan meninggalkan harta, itu disebut waris, al-muwarid. Kemudian ada orang yang berhak menerima harta, dan yang ketiga adalah harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan. Jadi percuma kalau kemudian menggunakan kaidah hukum faraid atau ilmu waris, orang meninggalnya tidak ada, yang ditinggalkan tidak ada, ahli warisnya tidak ada. Nah, itu maka tidak diberlakukan hukum waris. Nah, termasuk ada 2 ketentuan, yakni sebab orang itu mendapatkan waris dan sebab orang itu kehilangan hak waris. Jadi kalau tadi ada hukum waris itu bisa diterapkan, ada orang yang meninggal dan meninggalkan harta, ada harta yang ditinggalkan, dan ada orang yang berhak atas tinggalan itu. Nah, tidak semua orang berhak, tidak semua orang dapat mendapatkan atau memperoleh kesempatan untuk mendapatkan hak waris. Nah, di antara syarat atau sebab orang mendapatkan warisan itu adalah 1, karena ada hubungan nasab atau keturunan. Itu yang di surah An-Nisa ayat 11-12 itu 1 di antaranya. Yang kedua, hubungan pernikahan. Yang ini juga hampir sama dengan mahram pembahasannya. Tapi mahram belum tentu ahli waris. Bahasanya gitu. Jadi syarat mahram yang pernah kita bahas dulu karena nasab, karena pernikahan. Yang ketiga karena persusuan. Tapi kalau waris itu
Satu karena nasab, dua karena pernikahan, yang ketiga karena perbudakan, wala. Yang hari ini sudah tidak lagi bisa diterapkan. Karena budak itu ada ketentuannya, termasuk bisa dikumpuli tanpa pernikahan, bisa dijual beli sebagaimana layaknya barang. Nah, jadi hadirin sekalian, sebab orang itu mendapatkan waris yang lebih umum dan lebih banyak dilakukan atau terlaksana adalah karena ada hubungan nasab kekerabatan dan karena ada hubungan pernikahan. Satu contoh diantaranya nanti kita akan rinci, anak sama bapak, bapak sama anak, itu saling mewarisi. Kemudian karena pernikahan suami dan istri, itu sudah orang lain, tapi karena adanya pernikahan maka itu bisa saling mewarisi. Tapi kalau sudah selesai pernikahannya maka tidak bisa. Berarti itu mantan suami, mantan istri, maka itu sudah tidak lagi bisa dia termasuk orang lain, sudah tidak terikat dengan pernikahan. Nah, itu dua sebab yang paling utama terkait dengan orang mendapatkan hak waris. Sebaliknya, kapan orang itu kehilangan hak waris, walaupun dia nasab, walaupun dia keturunan, walaupun dia mendapatkan sebab pernikahan, tapi karena beberapa hal ini itu kemudian orang kehilangan hak waris. Yang pertama adalah beda agama, beda iman. Tidak akan orang itu mewarisi seorang mukmin, tidak akan mewarisi orang kafir tidak bisa mewarisi orang mukmin, tidak bisa. Bahasanya begitu. Yang kedua, pembunuhan. Kadang-kadang sering kita jumpai karena pengen cepat dapat warisan, akhirnya orang tuanya tidak dibunuh, Pak, dikasih kopi, ya, dikasih kopi, ya, biar cepat dapat warisan. Justru malah tidak dapat warisan karena dia kehilangan. Ketika diinvestigasi, dikumpulkan alat bukti bahwa ternyata pelakunya adalah anaknya sendiri. Nah, itu maka sudah dipastikan dia kehilangan hak waris. Dan yang ketiga adalah si mayit adalah budak yang dimerdekakan. Nah, itu karena dengan wala perbudakan tadi. Nah, jadi ada dua yang bisa diterapkan, yakni seorang kehilangan hak waris apabila satu beda iman, yang kedua karena terjadi tidak pembunuhan terhadap orang yang akan memberikan warisan itu. Baru kemudian siapa saja orang yang berhak mendapatkan warisan. Nanti ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Bahasanya begitu. Ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Kalau dikumpulkan, laki-laki itu jumlahnya 15, kalau perempuan itu jumlahnya 10. Dan itu kalau hidup semua, tidak semua dapat. Nah, itu prinsip dasarnya di situ. Jadi kalau semuanya itu ada, yang 15 atau yang 10 itu tidak lantas kemudian semuanya dapat. Karena nanti ada yang menjadi penghalang dan yang akan terhalangi mahjub dalam istilahnya itu. Bisa diikuti, Bapak Ibu? Kecepatan, Mas? Oh, kecepatan. Kayak nyampe nih kuliah ini. Jenengan ngomong naik kecepatan. Nih. Jadi yang kecepatan yang mana nih? Jadi kan dua. Tadi yang saya sampaikan dua. Jadi hak orang, kapan orang mendapatkan hak waris, ada dua sebab tadi kan. Kapan orang kehilangan hak waris, ada dua sebab. Karena yang sebab ketiga adalah terkait dengan budak yang sekarang ini mungkin tidak bisa diterapkan. Jadi yang pertama, orang dapat hak waris karena hubungan nasab atau keturunan, bahasanya begitu. Yang kedua karena pernikahan, bahasanya begitu. Nah, itu sebab orang mendapatkan hak waris. Kemudian yang menjadikan sebab dia kehilangan hak waris, mestinya dengan dua syarat tadi itu dia menjadi ahli waris, tetapi dia kehilangan hak warisnya karena ada dua sebab. Yang pertama beda iman, dan beda agama. Yang kedua pembunuhan. Jadi kalau
si ahli waris itu membunuh yang akan diwaris, maka itu sudah otomatis kehilangan hak warisnya. Jelas di situ? Oke. Bergeser kemudian nanti kalau tidak nutut ya kita sambung berikutnya karena nanti ada contoh soal. Jadi kalau kita bahas secara teoritis itu kadang-kadang ini ya apa nanti saya bagikan tabelnya. Jadi tabel itu minimal dibuat melihat, oh kalau ada orang meninggal yang ditinggal itu siapa, nah, itu kan, itu dapat apa enggak, dapatnya berapa, itu tidak perlu menghafalkan, cukup lihat tabel sudah jelas. Nah, kembali ke prinsip-prinsip dasar tadi itu, kelompok orang menjadi ahli waris berdasarkan jenis kelamin, satu dari kalangan laki-laki, yang kedua dari kalangan perempuan. Jadi antara laki dan perempuan beda, dikelompokkan beda. Kenapa? Karena nanti ada bagian yang berbeda. Kenapa itu dikelompokkan ada golongan laki, ada golongan perempuan? Supaya jelas bahwa kalau punya anak tidak sekedar anak, ternyata ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Tidak hanya sekedar, oh saya ini saudaranya, bukan hanya sekedar saudara, tapi saudara laki apa saudara perempuan. Nah itu penjelasannya supaya jelas bahwa ini ada jenis laki dan perempuan. Nah, jenis yang laki-laki itu ada 15 orang. Kalau dikumpulkan semua ada 15 orang. Yang pertama, kalau boleh diingat-ingat gitu aja Bu, anak laki-laki. Ini yang pertama, yang utama, anak laki-laki. Habis anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung. Awas, ini pelan-pelan ya. Karena nanti ada cucu laki-laki dari anak laki-laki seayah. Nah, itu beda dengan kandung. Beda seayah, beda seibu, beda sekandung. Kalau sekandung itu ayah ibunya sama. Kalau seayah itu ayahnya sama, ibunya beda. Kalau seibu berarti ibunya sama, ayahnya yang beda. Yang kedua tadi cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung. Jadi kalau anak laki-lakinya bukan kandung, beda sudah. Yang ketiga bapak atau ayah. Bapak atau ayah. Berarti ayah kandung. Ayah kandung. Kemudian atasnya ayah kakek. Jadi bapaknya ayah kandung. Bapak kandungnya ayah kandung. Nah, ini awas. Yang kurang jelas ditanyakan. Karena nanti detail. Ibu ngomong suami dengan itu ayahnya. Itu beda loh. Itu suami saya. Ya, sampai lah suamiku toh. Itu beda loh dalam kaidah waris. Panggilan ayah dengan panggilan suami. Ini status. Jadi kalau suami ya yang memperistri. Kalau ayah itu berarti bapak kandung atau yang menikahi ibunya lah, itu tidak boleh gitu kan. Yang kelima, saudara laki-laki kandung sekandung. Saudara laki-laki sekandung. Berarti ayah ibunya sama. Ini selintas saja. Kemudian saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seayah dulu. Yang ketujuh saudara laki-laki seibu. Nggak usah ditulis Pak. Dia cepet nih. Mungkin kalau foto saya foto kan. Pokoknya tidak boleh dihapus. Fotonya dihapus hilang. Sudah 7, 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Berarti apa itu? Ya, ponaan. Ponaan dari saudara laki-laki kandung. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Nomor 8, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
Jangan ngomong keponakan, nanti beda. Ya meskipun itu disebut keponakan, anak laki-lakinya saudara itu kan keponakan. Tapi jangan langsung disebut keponakan, itu nanti karena keponakannya itu bisa perempuan. Gitu loh. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang berikutnya 9, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Jadi jenengan kasih titik, kan sama toh? Tinggal yang belakangnya sekandung dan seayah. Nomor 8 sekandung, nomor 9 seayah. Enggak? Lanjut. Yang ke-10, paman dari bapak sekandung. Siapa itu berarti? Ayo, paman dari bapak sekandung. Saudaranya? Saudaranya ayah. Saudara kandungnya ayah. Jadi saya punya ayah, ayah punya saudara. Paman itu baik paman gede apa paman cilik gitu. Pak Le apa Pak D gitu. Enggak masalah. Kemudian paman yang 11 paman dari bapak seayah. Jadi yang pertama sekandung, yang kedua seayah. Sudah? 12 anak laki-laki paman dari bapak sekandung. Siapa itu berarti? Ayo kok ponakan keliru toh. Nah, ulangi ya. Mohon dicermati. Anak laki-laki paman dari bapak sekandung. Anak laki-laki ini paman. Anak laki-laki paman. Sudah? Apa berarti? Paman ke saya itu ponakan. Lah ini anaknya paman. Jelas? Ya. Sepupu itu bahasanya apa? Sepaha, kok sepupu? Misanan. Misanan. Yang kedua, anak laki-laki paman dari bapak seayah. Jadi urutannya seayah, sekandung seayah. Itu yang 13. Hah? Tinggal seayah di titik 2 itu loh. Anak laki-laki paman dari bapak seayah. Pelan-pelan, mikir ini memang. Ini belum angkanya loh ini. Baru orangnya. Yang ke-14 suami. Yang ke-14 suami. Dan yang ke-15 adalah muktik atau orang yang membebaskan budak. Muktik atau yang membebaskan budak. Yaitu yang terkait dengan perbudakan tadi itu. Dikasih tanda kurung bawahnya. Jika semua hidup yang bisa menerima hanya 3. Nah ini. Jika semua hidup, apalagi ada 1, 2 yang tidak hidup. Jika semua hidup, atau jika semua ini ada, jadi 15 ini ada semua, tidak semua mendapatkan. Yang mendapatkan cuma 3 saja. 1, anak laki-laki. 2, ayah. 3, suami. Bukan 2 ayah. Yang kedua itu ayah, bukan 2 ayah. 1, anak laki-laki. 2, titik. Yang kedua. Bukan 2 ayah, beda loh, ya. Yang kedua ayah, yang ketiga suami. Itu kalau semuanya
ada dan semuanya hidup. Sedangkan ahli waris dari kalangan perempuan itu ada 10. Cuman yang ke-10 adalah yang perbudakan tadi itu. Yang pertama anak perempuan. Yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki sekandung. Tiga ibu, empat nenek dari ayah, lima nenek dari ibu, enam, tujuh, 8 ini sama, cuman beda yang terakhir. 6 saudara perempuan sekandung. Ditulis sekandungnya saja. 7 saudara perempuan seayah. 8 saudara perempuan seibu. Jadi 6, 7, 8 semuanya saudara perempuan, cuman sekandung, seayah, seibu. Yang 9 istri. Yang ke-10 orang perempuan yang membebaskan budak. Dalam kurung di bawahnya, jika semua ada, yang berhak hanya 5. Kalau tadi yang laki-laki 15, yang berhak hanya 3. Kalau ini 10, yang berhak hanya 5. Sudah? 5 itu 1, 2, 3, 6, 9. 2, 3, dengan lingkari saja angkanya. 1, 2, 3, 6, 9. Hah? Lah iya, 1, 2, 3. Ibu kan nomor 3. 1, 2, 3, 6, 9. Kalau semuanya ada, yang hanya bisa menerima cuma 5, tidak semua. Yang 5 itu anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki sekandung, ibu, kemudian saudara perempuan sekandung, dan istri. Terus kemudian bagaimana kalau hermaprodit, berkelamin ganda? Kalau sekarang tinggal di USG, ada rahimnya apa enggak? Kalau ada rahimnya, berarti dia cenderung ke perempuan. Ini bahaya masalahnya. Jangan, jadi dalam istilah waris itu namanya khunsa, hermaprodit, kelamin ganda itu. Bukan banci ya, bukan. Banci itu kalau sekarang tampilannya perempuan, padahal asalnya laki-laki, ya berarti dihukumi laki-laki. Atau sebaliknya. Termasuk terkait dengan bayi dalam kandungan, sebagian ulama menyebutkan ketika sudah ditiup ruh, maka dia disebut orang yang dihukumi sebagai manusia hidup.
Baru kemudian terkait dengan jumlah penerimaan harta waris ada dua. Satu disebut ashabul furud, yang kedua disebut asobah. Ashabul furud itu kenapa? Ashabul kafi. Ashabul furud, faraid itu loh, furud dot. Yang kedua asobah. Siapa ashabul furud? Yang dari Al-Quran sudah pasti dapat bagian pecahannya. Ada yang setengah, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, seperdelapan. Itu namanya ashabul furud. Ya, asobah sisanya, penghabisan. Berapapun sisa, maka dia yang mendapatkan hak semua sisa. Makanya nanti pembagian waris itu tidak boleh tersisa dan tidak boleh kurang. Nanti ada kaidah khusus bagaimana kalau pecahannya itu lebih atau kurang. Itu nanti kita akan singgung tentang aul dan rod. Itu nanti. Tapi yang jelas satu, ashabul furud itu adalah orang yang mendapatkan hak waris yang jumlahnya sudah pasti, pecahannya sudah pasti, angkanya sudah pasti. Yang kedua, asobah adalah yang mendapatkan sisa berapapun itu. Bahasanya begitu. Sudah, dari sini ada yang tanyakan? Ribun? Loh, kalau sudah dibagi milik siapa? Tuh, orang meninggalkan harta itu yang ditinggalkan milik siapa? Iya. Jadi yang meninggal sudah tidak punya, makanya ayo kita infak sodako sebelum meninggal. Karena kalau sudah meninggal bukan milik kita, milik yang lain. Jadi kalau sudah milik yang lain ya tergantung yang punya, yang miliki itu ya apa. Makanya jangan kemudian, oh ibu dulu, emak dulu, bapak dulu pesen, jangan dijual. Loh, itu kan emak dulu, emaknya sudah meninggal, berarti milik siapa? Ya milik yang ada setuju enggak? Kalau enggak setuju ya jangan. Bahasanya begitu. Jelas ya Bu ya? Perkara itu kemudian diapa-apakan ya tergantung yang punya. Bahasanya begitu. Kalau yang punya ridho mau ya monggo. Kalau enggak ya enggak bisa, dipaksa. Terus ada lagi? Seandainya kalau ada wasiat dari panitia sebelumnya, berarti nanti bagian yang diharapkan itu ketika pelaksanaan kajian itu baru pembagian yang baik. Iya, jadi harus dilaksanakan dulu baru ada sisa itu kemudian dibagi. Makanya wasiat yang dulu kita dari sepertiga. Dan karena wasiat itu tidak untuk ahli waris, tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Nanti kalau aku mati, rumah ini ditempati atau milik anak sulung, tidak boleh wasiat begitu, gugur, batal. Tidak boleh kesepakatan yang batal itu. Kesepakatan yang dilarang itu tidak boleh. Walau sepakat tidak boleh. Kalau sudah ya harus saling meminta keridhoan. Kalau tidak ridho, kembalikan. Karena bukan haknya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Jangan makan dari harta yang batil. Kalau ini Ustaz, ahli warisnya tinggal duluan daripada yang memberi waris itu masih tetap dapat. Bukan masih tetap dapat. Itu nanti si ahli waris dapat status ahli waris pengganti. Nanti ada kasusnya itu. Nanti dalam contoh soal kita akan hitung itu. Nggih. Ada orang tua ya, punya dua anak. Cuma ada satu anak yang hidup itu dianggapnya gini, nanti sampai yang hidup yang punya satu anak ini Tidak berlaku. Itu kan namanya wasiat toh. Wasiat yang melanggar waris. Siapa yang ngopeni, siapa yang ngikuti sampai meninggal, itu yang memiliki. Itu kaidah apa itu? Tapi Ustaz, itu kesepakatan semua belum dibagi itu ada kesalahan keluarga istilahnya anak program itu diambil kesepakatan itu. Lah iya Bu, itu artinya sebuah sepakat yang nerabas aturan. Wong kaidahnya itu tidak boleh. Kecuali pada masa hidup berikan. Kalau diberikan berarti kemarin apa? Hibah. Kalau hibah satu tok apa semua? Satu anak tok apa semua? Loh. Halo. Kalau hibah itu loh punya anak 5 dikasih cuma satu tok apa harus dikasih semua? Nah, kalau tadi kan dikasih satu tok. Ya Ustaz, berarti kan lainnya dapat sebenarnya kan bukan mas. Lainnya itu Ustaz. Dihibahkan apa diwasiatkan? Dihibahkan apa diwasiatkan? Kalau dihibahkan harus segera ganti nama walaupun orang tua masih hidup. Tapi kalau kemudian prosesnya nek mak wis mati itu namanya wasiat, ndak boleh gitu loh. Ya pas masih hidup saya langsung dibagi Ustaz. Harus diganti nama lo ya. Kalau ndak ganti nama itu nanti jadi masalah. Ada orang tua meninggal atas nama masih orang tua, itu nanti kalau sengketa itu urusannya tidak di HI yang dikasihkan itu. Menunggu persetujuan ahli waris yang lain masalahnya. Maka kalau kemudian tidak disegerakan, maka itu nanti jatuhnya waris. Maka kalau sudah dihibahkan ya satu dikasih semua, dibalik namakan selesai. Perkara itu kemudian siapa yang diikuti maknya terserah, tidak harus yang tadi. Pokoknya awakmu anak telu iko iki sing oma iki sing tak eloki iku anak sing iki. Sing iko wis tak kei, sing iko mana tak kei, ya itu benar. Jadi bukan nanti nek aku mati sapa sing ngopeni mendapatkan hak ini, ya itu tidak benar. Kenapa? Dari lo, iya, artinya apa? Kalau kemudian nek mati itu kan berarti sudah hukum ketika sudah meninggal. Tapi kalau tadi, wes anakku telu tak bagai dewe-dewe. Siji anak pertama omaiko, anak kedua omaiku, anak ketiga oma iki. Aku melok ning oma iki, selesai. Dene anak sing oma iki enggak Jawa. Ibu di kongkon metu, ya ngekoso. Halo? Kalau anaknya gak Jawa, ibunya diusir, ya silakan keluar cari kos-kosan. Oke? Berarti itu tidak boleh dikasihkan sama satu anak ya? Iya, kan pernah Nabi didatangi orang perempuan, kemudian ngomong, ya Rasul saya kasih ke anak saya ini. Nabi tanya, yang lain kau kasih? Enggak. Cabut atau kasih semua. Nah, itu. Jadi ada juga saudara laki-laki semua anaknya juga nanti semua. Kemudian dari harta warisan dan ibunya itu punya sekitar tanah. Kemudian dijual, diberikan kepada salah satu anak yang bilangnya belum mampu. Jadi seluruhnya hanya sebagai kecil saja diberikan kepada cucunya, kepada dua anak yang lain. Cucu apa anak? Anak, kan 3 anak laki-laki. Ya.
Ya itu tadi, berarti kan menyalahi anunya Nabi tadi itu. Makanya itu gimana? Apa? Bukan urusan ridho dan tidak ridho. Itu kan namanya apa itu? Ya, memang satunya tidak mampu, yang lain, ya kan? Makanya kalau misalnya didudukkan gimana, Le? Sampean tidak apa-apa, misalnya begitu. Itu boleh kalau gitu ya. Loh, kalau sudah tidak apa-apa ya, karena itu tadi, ibu cuman punyanya ini, dikene ademu ya, sampai tak wis duwe. Misalnya begitu diomongkan, kalau enggak agak berat, nah itu jadi masalah. Karena Nabi tadi begitu, kalau engkau kasih satu, kasih semuanya, kalau enggak semuanya. Khawatirnya Nabi kan itu tadi. Dan itu enggak gampang, walaupun kadang-kadang saudara itu punya, gitu. Ternyata yang tidak punya itu dikasih, lumayan, itu ya rodok bagaimana, gitu. Rodok piye, soalnya ini harta sing gadek golek, ndak pakai kerja, tiba-tiba dapat. Masalahnya kan gitu. Tidak dikasih itu pilihan. Nah, Pilihan gimana? tidak dikasih pilihan kalau mau setuju atau tidak setuju. Jadi memang Oh ya berarti ndak benar. Berarti ndak benar. Wong Nabi saja tadi, kalau begitu Nabi, saya tidak mau melaksanakan perintahmu. Perintahnya Nabi kan, kalau dikasih kasih semua, kalau enggak semua. Ya sudah Nabi, saya enggak taat kepada engkau, saya kasih satu saja. Kan jadinya begitu. Nggih. Iya, akhirnya kan melanggar aturan yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya begitu. Makanya kalau dikasih perkara itu jumlah, kok ada terpaut, ada bedanya, lah itu silakan dianukan gitu. Tapi jangan sampai satu iya, yang lain enggak. Kan itu ketetapan Nabi, kalau kamu kasih satu, kasih yang lain. Ada enggak anakmu yang lain? Ada. Mau kasih enggak? Kasih yang lain. Jangan sampai enggak. Itu berarti Nabi SAW benar-benar mengantisipasi. Karena apa? Salah satu, naudzubillah, di antara penyebab pecahnya kekerabatan dan silaturahim, ya karena harta ini. Bahkan ada yang sampai beradu kekuatan di meja hijau untuk rebutan ini. Kan riskan. Jelas? bagaimana dengan pembagian juga yang membagikan tidak sama rata, tapi dia memberikan untuk membagikan sekarang ada yang tidak mampu mungkin lebih banyak bagaimana? Ya tidak masalah, disampaikan semuanya. Tapi yang semuanya dapat toh? Ya, yang penting semuanya dapat. Jangan ada yang satu dapat, ada yang satu tidak dapat. Tapi ya jangan terpaut terlalu. Yang satu dikasih tambak, satu dikasih persawahan sekian hektar, yang satu dikasih sepeda pancal. Ya, tidak begitu. Jelas ya? Ya, makanya terkait dengan yang kita bahas kemarin, hibah, wasiat, waris itu saling terikat. Tidak boleh salah satu kemudian dilanggar. Nah, hibah ya berarti harus masa hidup segera dibagi. Kalau kemudian ketika wasiat itu ungkapannya sekarang masih hidup, tapi pelaksanaannya ketika sudah meninggal. Kemudian kalau waris, yaitu berarti sudah terjadi meninggalnya seseorang dan meninggalkan harta. Begitu. Saya kasih tabelnya, jenengan buka deh. Kita coba mulai Ashabul Furud. Nggih, saya saya dulu ndak tak lihatnya dulu.
Pun jenengan bagi ada 15. Saya sampaikan cara baca tabel itu. Pun sudah dibuka. Jenengan minta ibunya Pak. Sudah, tabel yang pertama. Nomor 1 siapa itu? Pertama dapat apa? Dapat berapa? Kapan? Kapan? Nah, itu cara bacanya. Suami itu apabila istri meninggalkan harta, dia dapat separuh. Mohon maaf, ini harta istri loh ya. Kalau harta bersama dipecah dulu. Ini harta si mayit, berarti murni milik istri. Istri punya harta apa saja, saat meninggal dia masih punya suami. Suaminya dapat separuh jika tidak punya anak. Siapa yang tidak punya anak? Istri yang meninggal. Makanya kadang-kadang ada suami atau laki-laki menikahi seorang wanita, dia bawa anak. Itu berarti kalau istrinya meninggal, dia punya anak. Kalau punya anak dapat berapa? 1/4. Itu cara bacanya. Cara bacanya di situ. Loh, saya itu loh. Seorang lagi ngerti ngomong, menikah dengan dia, dia bawa anak. Saya dengan dia tidak punya anak. Iya. Tidak punya anak dengan dia, tapi dia punya anak dengan yang lain. Maka saat dia meninggal, dia berkondisi punya anak. Jadi suami dapat 1/4 karena si istri yang meninggal punya anak. Kalau suami yang meninggal, si anak bawaannya istri tidak dapat. Tidak dapat karena dia bukan ahli waris, tapi mahram. Nah, itu loh yang tadi saya sampaikan, tidak semua mahram itu ahli waris. Awas, yang kedua, jika tidak punya anak, istri dapat 1/4. Dan jika punya anak atau cucu, istri dapat 1/8. Awas, jika istri lebih dari 1, baik yang 1/4 atau 1/8 itu dibagi rata. Termasuk istri yang dicerai dalam masa iddah, itu berstatus ahli waris sejumlah atau sama bagiannya dengan istri. Bisa dipahami, Bu? Ya, itu kalau punya anak. Kalau tidak punya anak berarti 1/4. Awas, keterangan yang terakhir tadi. Kalau ada suami meninggal, ternyata saat dia meninggal, dia meninggalkan 1 istri sah yang masih jadi istri dan 2 istri dalam masa iddah setelah perceraian. Maka itu warisannya dibagi istri 3. Ini yang angel, soalnya 2 istri itu sudah cerai soalnya. Sudah orang lain, tapi dalam masa iddah loh. Makanya kalau ada istri masa iddah, jangan suruh mati dulu. Mosok mati jangan suruh mati dulu. Ya tidak bisa. Oh, waktunya meninggal. Maka yang hidup, yang istri sah harus legowo bahwa dia punya 2 istri yang sudah dicerai suaminya itu, tapi dalam masa iddah. Itu hati-hati loh. Banyak yang tidak diberikan itu. Karena si istri yang sah merasa ini suamiku yang sah, yang 2 itu sudah dicerai padahal dalam masa iddah. Makanya tadi guyonannya, tapi ya mosok guyonannya. Nek masih ada masa iddah, ojo mati dulu apa begitu, ya tidak bisa. Kematian itu sudah pasti terjadi.
Yang ketiga anak laki-laki. Nah, ini status anak laki-laki ini adalah asoba. Makanya kalau yang meninggal hanya punya anak perempuan itu bisa ke samping, saudara-saudaranya dapat. Tapi kalau kemudian sudah ada anak laki-laki, maka saudara tertutup. Dan si anak laki-laki bisa jadi pengambil sisa bagian, baik itu sendirian atau bersama yang lain. Nah, bersama yang lain berarti ada anak perempuan. Jadi anak perempuan itu bisa jadi asoba kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau anak laki-laki walaupun sendirian itu bisa jadi asoba. Tapi kalau anak perempuan saja tidak bisa jadi asoba. Jelas cara bacanya? Nah, jenengan baca sendiri sampai 15. Nanti dibaca sendiri-sendiri. Jadi lihat kasus, siapa yang meninggal, meninggalkan siapa. Jangan ngurusi hartanya dulu. Meninggalkan apa? Jangan. Siapa yang meninggal, meninggalkan siapa. Dicari di situ. Ketemu enggak? Kalau ketemu, oh berarti dia dapat berapa. Dapat berapanya itu karena ada siapa. Nah, begitu. Ada yang ditanyakan? Nggak usah dihafal nih itu. Nah, dia. Suami istri sah yang secara agama, negara maupun terus kemudian si suami ini secara diam-diam dikasih lagi. Ya. Kemudian meninggal. Ya. Istri sah yang sahnya itu yang itu memiliki seorang anak. Laki apa perempuan? Perempuan. Hah? Ah, ya. Terus ketika meninggal, istri sahnya kan masanya satu dengan dia sendiri. Terus tidak mau mengakui adanya istri sini maupun anaknya itu bersama tersebut, sehingga putus warisnya perempuan itu karena dari pihak istri maupun anak saya dan keluarga yang besar hanya mengakui dan mengawin istri saya tersebut yang kawin sendiri sama sekali tidak kenakan, sehingga pada meninggal pun terasa seperti terintimidasi. Nah, itu ada kejadian yang seperti itu dan suami itu meninggalkan apa yang itu bagaimana? Bisa nggak menunjukkan surat kalau siri? Lah ya sudah. Berarti kalau sidang yang diambil itu yang surat apa yang tidak ada surat? Iya. Iya. Makanya jangan. Iya. Loh, iya, tapi kalau surat menyuratnya pakai surat apa enggak? Di mana surat nikahnya? Bisa nunjukkan enggak? Nah, terus aktanya dari mana? Makanya jangan siri gitu loh. Makanya jangan siri. Kalau mau nikah lagi, ajak sidang di pengadilan sana istrinya. Bahasanya begitu, jangan sembunyi. Nanti ruwet jadinya. Nggak bisa termasuk, mohon maaf. Pada saat nikah siri ya Bu ya. Punya anak perempuan, gitu ya. Halo? Ya, si anak perempuan ini mau nikah, datang ke KUA. Siapa ayahmu? Si fulan. Akan jadi walinya? Iya. Mana surat nikahnya? Gimana? Sah apa enggak? Enggak bisa. Ditolak. Ayahmu tidak bisa menunjukkan surat bahwa pernah nikah sama ibumu. Walaupun sah, halal, tapi suratnya mana? Berarti kamu tidak boleh dinikahkan oleh ayahmu itu. Karena di sini harus legal, harus berdasarkan resmi surat. Makanya kalau mau nikah lagi cari yang legal. Dan sekarang dilegalkan.
mengandung dari isi yang di dalam itu yang dilakukan kalau banyak itu putus ya. Bukan urusan putus begitu, karena dia tidak dianggap karena tidak resmi gitu loh. Coba ngapunten, loh itu kan sesuai dengan syariat. Iya, kalau terjadi sengketa di sidang syariat apa di sidang pengadilan? Kalau ada sengketa warisan itu loh, itu diselesaikan di sidang syariat apa sidang pengadilan? Pengadilan mau yang resmi? Iya, apa enggak resmi? Iya, datanya mana? Kalau Anda menunjukkan istri itu datamu mana? Gitu kalau sengketa di pengadilan. Kalau hanya bicara bicara lisan, ya kok kalah. Nah itu loh. Makanya kita menyarankan jangan siri yang tidak sah secara akad tadi itu. Karena nanti ya itu tadi surat menyuratnya kalau sengketa itu di pengadilan gitu loh. Ini urusannya begitu loh Bu ya. Jadi kenapa kok saya sampaikan sengketa? Ya karena kalau tidak ada setuju, tidak sepakat itu sengketa namanya. Sengketa dibawa ke mana? Ke pengadilan. Pengadilan menghukumi dengan hukum yang sah. Kenapa? Dolim. Lah lebih dolim mana nikah yang tidak sah, yang sembunyi-sembunyi tadi? Lebih dolim mana? Dulu mana? Dulu yang membagi atau meninggal, apa dulu yang menikah? Meninggal dulu apa menikah dulu? Lah nikah sembunyi-sembunyi dolim nggak? Loh, lah terus makanya pikir dulu. Bahasanya begitu. Ini urusan bukan boleh dan tidak boleh, bukan silakan dan tidak silakan Bu ya. Urusannya nanti kalau sengketa. Dan sekarang disahkan, monggo yang mau nambah teman sebagai istri Bu, suami yang mau nambah istri, monggo. Ada belangkonya itu. Ada belangkonya diizinkan oleh negara itu. Benar. Mohon maaf, kalau sembunyi-sembunyi itu masalah nggak? Loh lah iya, dari awal sudah masalah. Bukan urusan monggo silakan atau tidak monggo silakan ya. Tapi ini resikonya nanti ke sana. Contoh yang tadi, saya pernah menghadapi itu. Laporan itu tadi. Si anak dari nikah siri yang mau menikah di KUA. Saya mau dinikahkan bapak saya. Lah bapakmu mana ini? Surat nikahnya mana? Nggak ada. Loh, itu nikah bener apa enggak? Begitu akhirnya. Karena KUA itu minta yang resmi. Makanya pada saat pernikahan, Mas, Mbak, ini sudah menikah ya, saya, suratnya jangan hilang. Gitu. Karena ini nanti akan jadi bukti bahwa Anda sudah menikah. Begitu. Kalau tidak resmi, ya nggak bisa bikin surat. Makanya sampai mohon maaf, yang menikahkan siri, kalau ada sengketa pernikahan itu bisa dipidana itu. Yang menikahkan itu. Nggak main-main sekarang. Padahal, mohon maaf. Nah, silakan. Makanya di beberapa pedesaan itu kan ada nikah massal. Itu bukan baru nikah. Nikah siri berapa-berapa. Kenapa? Karena ini katanya angel. Enggak. Ya kan, ya melapornya yang mungkin karena mungkin jauh atau karena tidak ada biaya. Makanya karena ada program nikah massal tanpa biaya. Nah, surat akhirnya tercetak. Begitu. Kalau tadi didatangkan saksi itu juga kurang. Saksi gimana? Saksi pernikahannya. Iya tambah diseneni. Sampai jadi saksi yang tidak benar. Gitu sama Pak Pengulunya. Sampai jadi saksi tidak benar, apa diseneni? Laporno nang aku KUA, aku dulurmu loh Cak. Sampai kok gelem jadi saksi, laporno nang aku. Tak proses, tak permudah lah apa Dek. Tambah diseneni Bu. Gitu loh. Kasihan berikutnya itu loh. Coba nyun sewu, waris tidak bisa, nikah tidak bisa. Kenapa? Karena alat bukti saya tidak ada, kan ngerti? Makanya kalau nyun sewu, buku nikah jenengan ketelesut nang laporan.
Buku nikah itu loh, Bu. Kalau ketelisut nang laporan itu loh. Supaya dianggap tidak ilegal. Saya sudah nikah tapi ketelisut, tidak diurus, nanti diperbarui gitu. Mohon maaf, saya jenengan hidup di Indonesia, tidak punya KTP, susah apa enggak? Dapat rezeki dari Allah enggak? Ya dapat, gitu loh. Rezeki dari Allah dapat, tapi kita ini hidup dalam sebuah lingkungan administratif, ya itu harus diperhatikan. Tidak boleh, tidak ada KTP-KTP-an, oh ya susah. Wong lahir muncul surat, mati pun muncul surat kan? Ada surat kelahiran, ada surat kematian. Jadi muncul dan hilangnya orang itu ada suratnya. Bahasanya begitu. Jelas? Gimana? Diulangi? Sebaiknya diberikan kapan harta waris itu setelah yang punya meninggal. Ya segera. Kalau berlarut-larut Jadi masalah. Ya kan? Kalau berlarut-larut kan jadi masalah. Apalagi kemudian ahli warisnya keburu ada yang meninggal, jatuh anak-anaknya yang di data tabel tidak ada, tapi anak-anaknya ada. Sedangkan anak-anaknya itu ada ketika bapaknya sudah tidak ada. Ketika dapat warisan, bapaknya masih ada, anaknya belum ada. Wah, itu ruwet itu. Makanya segera. Kecuali saya sebagai anak ahli waris tidak mau meminta, lah sudah. Ya wis PNDW gitu kan. Selesai. Berarti dia tidak mau mengambil hak warisnya. Tapi harus dinyatakan itu surat. Kalau tidak dinyatakan surat, anak cucunya nanti sengketa, saling tuntut nanti. Kenapa kok bisa demikian? Yaitu tadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini ilmu yang akan hilang duluan di akhir zaman karena banyak orang yang tidak mau lagi diatur dengan ilmu waris ini. Sehingga kadang-kadang itu tadi, gak usah ada waris-warisan wes, yang penting didumroto, yang penting oleh podo, yang penting sing liyane sing gak oleh ya wis menengo, kan tidak boleh. Kenapa? Balik lagi tadi, jangan. Nggih, pripun Pak? Saya baru saja mengurus surat itu haknya siapa itu? Oh, bapaknya sudah meninggal. Satu-satunya? Anaknya siapa itu? 7 bersaudara. Nah, pada saat ayah meninggal itu yang masih ada siapa? Pada saat ayah meninggal. Lah, klausulnya historinya ke sana, Pak. Jadi pembagiannya pada saat ayah meninggal itu meninggalkan siapa? Kalau seandainya 7 saudara itu masih ada semua, ya itu dapat semua. Perkara kok sekarang itu dibaginya, maka ya dijatah sewaktu itu. Dia dapat berapa? Terus kakak saya meninggal, jadi gampang berbuat saya. Ini sudah sepakat, sudah saya urus. Kita sekarang tahu di mana saya di pengadilan saya malah dia lalu ini kan masih atas nama saya. Mau dijual?
Berarti yang berakad nanti itu yang tersisa hidup itu Pak, kalau misalnya akan jual belinya. Kenapa? Loh bisa. Cuman nanti yang berakad itu pengalaman saya dulu berakad dengan 8 orang. Karena apa? Namanya itu nama yang sudah meninggal, ahli warisnya kebetulan masih hidup semua, ya sudah berakad dengan 8 orang itulah. Perkara kemudian hasil jual belinya itu kemana, saya tidak ngurusi, ya sudah terserah mereka. Bahasanya begitu. Berarti akadnya dengan jenengan yang masih hidup bersaudara itu pasti tidak perlu. Nanti ganti dulu, nanti biaya dulu. Sudah dijual saja, biar nanti sana yang ganti nama. Tapi akad sudah disahkan dengan seluruh ahli waris yang sudah. Jadi nanti akadnya itu pihak pertama Fulan sebagai pihak pertama pembeli dan pihak kedua A, B, C, D, E begitu. Dalam aktanya bisa begitu. Tuh, itu notaris. Notaris pasti begitu. Bukan tidak perlu kan notaris, harus ke notaris. Dan notarisnya nanti berbunyi begitu. Akta jual belinya begitu. Sudah bisa. Bisa dijual, cuman nanti pembagiannya, ini pembagiannya di saat Bapak ketika masih hidup. Nah itu dibaginya itu. Walaupun ada saudara yang sudah meninggal, kan ada turun-turunnya misalnya. Kalau tidak ada turunnya, dia bujang meninggal, dia kembali ke saudara. Hitungnya begitu. Ya karena memang karena memang ada ahli waris yang sudah meninggal. Makanya lebih repot lagi kalau sudah turun-turun bawah. Kenapa sebenarnya sidang? Sebenarnya tidak dikatakan sidang wong tidak sengketa. Mendudukkan persoalan. Ya itu. Ini siapa. Jadi bukan sidang, karena sidang itu ada penuntut, ada enggak. Tapi ini siapa sih yang meninggal, siapa yang ditinggalkan, ahli warisnya siapa, gitu. Semakin banyak ke bawah, nanti yang tanda tangan semakin banyak. Pasti begitu, iya. Loh iya. Saya dengan 8 orang terpecah dengan berbagai kota, Pak. Susahnya begitu. Dan yang minta tanda tangan, yang dimintai tanda tangan kan belum tentu bisa datang. Aku kan nggak ngurusi. Nek sampean foto ya merini. Kadang-kadang gitu. Itu yang mengapa tadi pertanyaan ibu-ibu, kapan harus segera dibagi? Segera. Karena kalau sudah masuk turun itu akan jadi repot. Bacanya begitu. Nih. Nih. Jadi ada satu keluarga, bapak ibu dengan 5 orang anak. Pertama ini bapak yang Laki perempuan? Oh ya. Nah, pertama ini bapaknya belum meninggal. Kan ada waris meninggalkan kan. Terus anak itu bilang gimana warisnya? Lebih aja loh, ibu masih ada gitu kan. Ya, akhirnya dipending. Pada Allah, ibu itu meninggal. Nah, gitu. Saat ini kondisinya adalah kan ada satu rumah dan ada satu tanah yang ditinggalkan yang ditinggalkan kan. Ya. Sampai saat ini harta waris tersebut belum dibagi dengan alasan rumah tersebut masih ditempati oleh 2 anak kandung yang dianggap kurang mampu, gitu kan. Terus untuk tanah belum dijual dengan alasan nanti adalah bukan jalan. Kalau bukan jalannya dia tidak tahu, gitu kan. Nggak boleh, harus duduk bersama karena ada satu yang membutuhkan. Memang jual aset itu tidak gampang. Tapi kalau tadi ibu kita sepakat selama masih ada ibu, wong ini sebagian besar kan separuh itu kan hartanya ibu toh. Separuh hartanya ayah kan ada harta bersama. Ya sudah, selama masih ada ibu monggo sepakat. Tapi ya itu tadi, jangan punya aturan yang bayar, yang ngopeni itu nanti yang dapat banyak, tidak ada. Satu. Yang kedua, kalau ada yang butuh dan membutuhkan, ya harus disampaikan. Dia tidak boleh kemudian menahan hak milik saudara yang membutuhkan dengan alasan nanti itu biar dapat banyak, dengan alasan masih ditempati. Ya sudah, kita jual. Nanti habis itu ketika sudah laku cari tempat masing-masing, gitu. Karena itu kan harta bersama. Harta bersama kalau ada satu yang membutuhkan, ya boleh dihalangi. Satu.
Terus bagaimana kalau semuanya sepakat untuk diobjekkan atau diusahakan misalnya begitu. Nah, itu hati-hati. Diusahakan itu jangan pakai pembagian waris. Harus disepakati setelah kepemilikan itu sudah jelas ini milik siapa, ini berapa, baru kemudian akad nanti hasil usahanya kayak apa. Jangan kemudian terserah, pokoknya sampean sih enggak bisa itu. Itu nanti akan ada kedoliman di situ. Apalagi penyelenggaranya, misalnya dibuat toko, yang menyelenggarakan jualan toko itu cuma saudara satu. Wah, itu akan jadi masalah. Ya Ustaz, jadi yang menempati rumah itu satu orang ini yang dianggap belum mampu kan, jadi tempati rumah itu. Terus sawahnya itu digarap sama beliau itu. Kemudian hasil dari sawahnya dibagi hasil. Kalau rugi siapa yang nanggung? Kalau hasil dibagi, kalau rugi siapa yang nanggung? Oh ya dolim, wong itu milik bersama kok. Itu loh, kedoliman kenapa nggak dibagi itu? Makanya harus dibagi. Kalau misalnya, mohon maaf, yang menyelenggarakan itu pengen menghai, ya sudah, ganti haknya yang lain, yang akhirnya menjadi miliknya sendiri, selesai. Jadi jangan kemudian atas nama bersama, tapi siapa yang nanggung nanti kalau rugi? Yang menyelenggarakan, padahal milik bersama. Kalau hasil dibagi bersama, kan tidak benar. Ya, soalnya kelihatannya kalau ada hasil dibagi-bagi, kalau nggak ada ya. Loh, lah iya, kok mau nerima kalau ada hasil dibagi? Kok nggak tanya, nek rugi siapa sing nanggung? Kan ya seenaknya sendiri. Makanya kalau mau begitu, gimana? Akadnya harus jelas di awal. Jangan, wis sampean pokoke pasrah, sampean kerjakan. Jangan. Akadnya gimana? Kalau nanti ada kerugian, gimana? Itu harus sepakat. Berarti ini bukan lagi harta bersama dari bagi. Berarti harus diakadkan baru. Jangan akad waris. Yang laki dapat 2, yang perempuan dapat 1, tidak bisa. Oke. Setelah meninggal, ternyata anak-anak sepakat untuk dijual. Apakah itu termasuk kepada orang tua? Tidak. Karena itu sudah milik anak-anak semua yang sepakat. Iya, karena apa? Menghalangi hak milik orang lain, toh? Makanya saya jenah diingatkan oleh Nabi, harta milik kita yang sebenarnya itu yang kita pakai sampai habis dan yang kita titipkan kepada Allah dalam infak, sedekah, zakat, sabilillah. Selebihnya itu milik orang lain. Setelah kita meninggal, inqoto'a, selesai sudah. Hak milik kita sudah berpindah, gitu loh. Jadi tidak bisa. Nanti kalau misalnya engkau tidak mengikuti sarannya dari emak, durhaka engkau, enggak bisa. Wong itu sudah hartanya masing-masing. Enggak. Durhaka enggak, malah kualat enggak. Wong itu sudah miliknya anak-anak. Anak-anak mau diapakan yang terserah pemiliknya. Makanya tadi kalau harta bersama belum dibagi, kakak pertama pengen jadi restoran, sedangkan kakak yang adik yang terakhir enggak mau, bagi saja. Ya harus dibagi. Jangan maksa jadi restoran tapi penyelenggara restoran mek kakak itu enggak bisa. Harus dibagi. Apakah benar ada rumor yang mengatakan bahwa rumor apa yang berkaitan dengan berlepas, makanya kata warisan itu bila kita berdasarkan proses dulu relatif tidak adil atau begitu membuat yang diberi iklan warisan itu menjadi tidak relevan. Ya apa kok? Jadi apakah harta warisan ataupun hibah yang diberikannya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam syariat yang saya dulu, apabila harta itu
menjadi tidak berbarokah? Ya pasti karena dolim dengan hak milik yang lain. Kalau tidak sesuai kan berarti mengambil hak orang lain. Loh, lah ya. Kalau mengambil hak orang lain dengan cara batil, dengan cara dolim, berkah apa enggak? Loh, berkah apa enggak? Ya enggak. Makanya kalau sudah terlanjur minta keikhlasan. Cak, Mas, yuk, Ning, nek kapan ada hak milik sampean kecampur ke saya, tolong diikhlaskan. Pun sebaliknya. Tapi setelah itu catat. Diketati, catat. Nek 5 meter ya 5 meter. Nek 7 meter 7 meter. Jangan 5 meter ditulis 10 meter gitu loh. Itu ya dolim. Bahasanya begitu. Minta keikhlasan kalau dulu pembagian orang tua itu tidak benar, minta keikhlasan. Karena sudah jadi rumah masing-masing, minta keikhlasan saling ridho. Dihadapkan semua, anak turunnya dikumpulkan. Jangan ada yang kemudian menuntut rumah yang sudah dibagi kepada saudara-saudari. Kalau ada nuntut, berarti dia durhaka. Pengen masalah, gitu. Barangkali dulu pembagiannya enggak imbang, enggak benar, gitu loh. Begitu kira-kira? Harta ketika sudah keberadaannya sesudah pernikahan. Karena kalau sebelum pernikahan itu ada modal harta yang masing-masing milik suami atau istri. Dan tidak bisa jadi lebur. Suami bawa tanah, istri bawa sawah, nanti lebur jadi satu, tidak bisa. Itu milik masing-masing. Baru setelah menikah dia punya rumah lah, rumah itu milik bersama. Iya. 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 Misalnya kita ngomong kepada suami ya, karena saya meminta kita dari nol, kita memiliki harta yang kita sampai sekarang ini misalnya. Kemudian kita bersama dengan anak, kita ngomong, ya, istri ini ngomong kepada suaminya. Anak-anak kita minta kepada suami kalau nanti mama dulu yang meninggal, jadi mama dulu yang tinggal sama Allah, maka harta yang kita punya ini termasuk apa-apa aja yang diberikan kepada mama itu tidak boleh diberikan kepada orang lain. Maksudnya apabila suami tadi itu meninggal. Sebentar, nggak usah pesen itu ya harus dilakukan. Besok kalau mama meninggal, kamu sholat subuh ya nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong, harus sholat subuh gitu loh, Bu. Ngapain diomong? Besok kalau mama meninggal, Nduk, auratmu tutupin pakai jilbab ya, nggak usah ngomong. Itu sebuah kewajiban. Karena apa? Bukan haknya. Maksudnya itu kita dari awal dari itu kita sama-sama berjalan sama-sama. Nah, jadi kalau misalnya mama meninggal lagi, maka harus mulai dari nol. Loh, nggak bisa begitu. Nggak bisa dari nol. Karena si papa tadi punya separuh toh. Halo? Lah iyalah, kok dari nol lagi lah, yang separuhnya dihilangi kemana? Dia punya modal separuh untuk nikah lagi, tapi yang bagiannya mama itu tidak untuk yang modalnya papa, gitu loh. Kenapa? Hadiah yang mana? Sebentar, hadiahnya kepada siapa ini? Kalau kepada istrinya, berarti kalau istrinya meninggal itu termasuk yang diwaris. Itu yang diwaris. Satu, haknya suami suruh mengeluarkan dulu, murni tinggal milik istrinya. Milik istrinya itu yang diwaris. Nanti suami dapat lagi dan anak-anak juga dapat. Perkara suami dapat hartanya sendiri yang separuh tadi itu, dapat warisan dari istri yang meninggal, kemudian dipakai untuk nikah lagi, itu namanya modal. Tuh, nggak bisa kan untuk istri. Itu masuk jadi harta waris. Suaminya dapat, anaknya dapat.
Kalau anaknya cuma perempuan, saudara istrinya dapat. Nggak usah banyak pikiran buruk. Itu pikiran buruk. Kalau punya pikiran buruk sekalian, Pak, kalau aku mati ojo kawin lagi, nek kawin tak wedeni lho ya. Nah, itu pikiran buruk. Nanti tak wedeni aku jadi hantu. Wah, itu. Mosok diwedeni kan begitu. Membuat kesepakatan. Seandainya kita punya kucing atau kambing ya. Nanti kalau kita sudah menikah, yang kambing buat saya, yang kucing buat saya. Yang apa? Yang kucing buat suami, kambing buat ya. Itu bagaimana? Kita membuat kesepakatan. Sebentar. Kenapa dibagi kambing ambek kucing lagi? Maksudnya gimana? Bukan, kalau harta bersama separuh 50-50. Nggak usah nunggu mati. Sepakati saat hidup berarti hak milik sendiri-sendiri, gitu loh. Kalau nunggu mati berlakunya beda, nggak bisa, gitu loh. Jadi kalau mau dihakkan, ya kan, wis ada kucing ada kambing. Mama pengen yang kucing apa kambing? Pengen segede kambing ya wis. Kambingnya situ, kucingnya 10 loh ya. Ya begitu. Jadi artinya kalau harta bersama itu ya sudah selama itu, makanya termasuk mohon maaf. Kadang-kadang rumah itu bersama, tapi atas nama suami atau atas nama istri, ya kan? Itu kan harta bersama sebenarnya. Cuman atas nama kan tidak bisa bersama. Cuman ketika ada akad, suami akad terkait dengan pembelian rumah, mesti ditanya istrinya mana, surat nikahnya mana, pasti begitu. Itu artinya satu kesatuan. Jangan yang akad suami yang menghai, istri nggak ikut-ikut, enggak. Pasti ada surat nikahnya mana menunjukkan bahwa suami pada saat melakukan akad itu sedang punya istri. Jadi itu. Seperti pembelian yang biasa, misalnya pembelian dia kan sudah diberikan kepada istrinya. Apakah kalau beliau, apakah suaminya lagi? Loh iya. Loh kok balik lagi? Bukan. Istrinya meninggal apa enggak? Istrinya meninggal apa enggak? Terus suaminya ada? Lah itu suaminya sama? Lah iya. Kok enggak boleh dapat? Ya harus dapat, kok enggak boleh dapat? Loh, enggak bisa. Istrinya meninggal apa belum? Kalau sudah meninggal, lihat di tabel tadi itu. Ya. Jadi kalau istri meninggal, suami dapat berapa? Ya dari hartanya istri itu dibagi ahli warisnya. Kenapa? Oh, nggak bisa wasiat untuk ahli waris. Kan tadi sudah disampaikan, nggak boleh wasiat untuk ahli waris, nggak boleh. Aku berwasiat kalau meninggal, kalung-kalungku jangan dikasihkan suami, nggak boleh ngomong begitu itu. Pada suatu nantinya kita berdua yang sampai kalau sampai bawah terus sama mereka aja itu anak Nggak boleh. tidak sah. Wasiat menghalangi waris toh. Lah iya. Wasiat untuk ahli waris juga nggak boleh. Wasiat menghalangi. Saya berwasiat karena saya benci kepada itu, nggak boleh dapat dapat warisan dariku. Nggak bisa. Ketetapan Allah tetap harus dilaksanakan. Tidak boleh dibatalkan dengan hanya surat wasiat, nggak bisa. Itu berarti wasiat yang batil, yang tidak perlu dilaksanakan. Ya sama dengan itu. Kalau misalnya, ya engko aku mati ojo nikah lagi ya itu kan bukan wasiat. Ya tergantung kondisi, kayak itu.
Ya paling 1-2 hari nggak apa-apa lah, Bu. Kalau bagiannya Ya apa ya Pak? Saya mau nikah dengan kamu, tapi asal jangan sampai menikah lagi selama menjadi suami saya. Itu boleh. Ya tawari suaminya. Kok nawari saya? Loh, langge, tawarkan ke suaminya, mau ndak? Jangan nawari ke saya. Boleh ndak lah, mau ndak kan begitu. Pertanyaannya mau, bukan mau, nggak boleh dan secara hukum. Berarti kan menghalangi toh. Padahal syariat membolehkan toh. Menghalangi yang membolehkan gimana? Makanya kembali sampaikan kepada yang bersangkutan gitu, Bu. Jadi kalau kemudian dikatakan, oh berarti ibu-ibu membuat syariat tidak memperbolehkan, berarti kan melarang sebuah syariat. Jangan, nggak boleh. Loh, saya ngomong nggak mampu itu ibunya apa bapaknya? Ya ibunya nggak apa-apa, ya nggak mampu. Yang mampu bapaknya toh. Loh, lagi yang ngomong nggak mampu kan ibunya. Padahal bapaknya mampu kan? Nah itu kan dari sisi istri toh. Dari sisi suami mampu sekali. Itu loh Bu, makanya kembalikan bahasanya itu. Yang penting jangan menghalangi syariat. Urusan mau dan tidak mau kembalikan ke yang bersangkutan. Dikomunikasikan dengan baik. Pokoknya jangan begini. Jangan menghalangi syariat. Itu bahaya itu. Perkara kemudian kok suami tidak mau, ya sudah jangan dipaksa. Wong suami tidak mau. Ada loh istri yang maksa-maksa suami loh. Padahal dia tidak mau. Jangan. Tidak mau itu bukan berarti boleh dan tidak boleh. Boleh, tapi dia tidak mau. Nah itu berarti monggo gitu loh. Jangan dipaksa. Khawatirnya nanti memaksa syariat atau menghalangi syariat. Nah itu yang khawatir kita salah nanti. Kalau pengen resmi itu ada sidangnya. Balik lagi ke sana tadi Bu. Itu ayo dibahas nanti judul lain aja, jangan waris. Cari judul lain itu supaya lebih detail ya, supaya nggak ini hubungannya waris. Nanti kalau hubungannya itu izin dan tidak izin sidang, nah, itu nanti urusannya beda. Ya, urusannya beda. Dan itu nyun sewu, itu babnya khusus itu nanti. Ibu jangan menolak kalau suami ternyata dia harus butuh lebih dari 1. Nggak bisa. Itu harus dikasih 2. Kalau butuh 3, jangan dikasih 2. Bahasanya begitu. Itu babnya lain nanti. Bukan urusan apa harus izin, mau, tidak, boleh, tidak. Nanti ada kriterianya itu. Ada sesuatu, ada kriteria, ada kemampuan. Begitu. Gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya nanti contoh soal insya Allah. Contoh soal nanti saya kirimi contoh soal, mulai kita mencoba untuk menyelesaikan masalah. Jadi ibu mohon maaf jangan tanya terkait dengan kasusnya masing-masing, tapi dengan saya ajak untuk mengerjakan contoh soal supaya ngerti kasusnya sendiri-sendiri. Makanya prinsip dasar tadi itu tadi disampaikan. Jadi kalau semua hidup hanya 3, kalau laki-laki, kalau semua hidup perempuan hanya 5. Kemudian ada yang mendapat, ada yang terhalang, ada yang dapatnya itu pecahan nominal pasti, ada yang berapapun sisanya itu yang dia HI. Begitu kira-kira? Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.